Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 447. Mei Zhen dan yang lainnya menarik napas dingin ketika mereka mendengarnya. Lebih dari selusin pembangkit tenaga realem Sea Soul hampir bisa menyapu domain selatan. Bahkan yang disebut sekte besar nomor 1, sekte langit surgawi, tidak memiliki begitu banyak pembangkit tenaga Soul Sea Realm. Apalagi bahwa Master Sekte Purple Mansion Sekte bahkan pembangkit tenaga listrik Sea Soul tahap akhir. Domain selatan saat ini sudah menjadi dunia Purple Mansion Sek. Ye Yuan juga mengerutkan alisnya ketika dia mendengar dan bertanya, sekte tuan mereka semua. Zhang Jing berkata, The Purple Mansion Sek memenjarakan semua eselon atas 7 sekte di Towering Peak Heavenly Sky Sek, dan mereka memiliki 3 pusat kekuatan Soul Sea Realm yang berjaga. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua menghela napas panjang lega. Selama mereka masih hidup, ada harapan. Tapi kata-kata tindak lanjut Zhang Jing menjerumuskan hati mereka ke dasar lagi. Zhang Jing berkata, The Purple Mansion Sekte menangkap sejumlah besar tahanan saat ini. Saya mendengar bahwa mereka akan membunuh batch setiap hari di depan Master Sekte dan para sesepuh dari berbagai sekte. Tujuannya adalah untuk membuat mereka menyerah. Saya mendengar bahwa sudah ada cukup banyak eselon atas dari 6 sekte yang telah menyerah. Saya tidak tahu, berapa lama Penatua Agung dan Sekte Guru mereka semua bisa bertahan. Petik 2. Purple Mansion Sekte sekelompok orang ini benar-benar terlalu tercela. Untuk benar-benar dapat melakukan hal yang tidak manusiawi ini. Mereka akan menderita murka surga. Ketika Mei Zhen dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mereka semua menggertakkan gigi dengan kebencian. Ye Yuan tiba-tiba menghela nafas dan berkata, sepertinya Purple Mansion Sekte telah merancang skema ini untuk waktu yang sangat lama. Sampai sekarang, orang-orang domain selatan masih tidak menyadari apa yang terjadi. Wajah semua orang berubah. Baru sekarang mereka sadar akan beratnya masalah. Mei Zhen dan yang lainnya yang pergi jauh ke Fierce Gale World semua tahu bahwa ini adalah Purple Mansion Sek yang menjadi garda depan. Purple Mansion Sek masih menggunakan identitas sebagai salah satu dari 8 sekte besar sekarang untuk menyatukan domain selatan. Oposisi yang diterima akan jauh lebih rendah. Tetapi pada saat Fierce Gale World menyerbu dan eselon atas dari 8 sekte besar semua menyerah, domain selatan tidak bisa lagi mengumpulkan perlawanan yang efektif. Pada saat itu, 8 sekte besar domain selatan akan langsung menjadi area basis Fierce Gale World. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan pijakan di domain selatan dan meluncurkan serangan ke domain utara. Dengan kekuatan bela diri Fierce Gale World, menyerang domain utara kemungkinan besar adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ye Yuan tidak berpikir bahwa waktu 3-4 bulan telah berlalu dan masalahnya sudah parah sampai sejauh ini. Zhang Jing merasakan nada bicara Ye Yuan dan memperhatikan bahwa sepertinya ada beberapa hal yang tidak dia ketahui. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Junior Apprentice Brother Ye, saya heran, apa yang terjadi? Ye Yuan menghela nafas ringan dan menceritakan masalah Fierce Gale World yang menyerang Zhang Jing. Setelah Zhang Jing mendengar detailnya, kulitnya pucat pasi. Bahkan jika dia memeras otaknya, dia tidak akan pernah mengira bahwa Purple Mansion Sek sebenarnya adalah bidak catur yang tersisa di dunia tak berujung oleh Fierce Gale World. Dengan cara ini, domain selatan bisa menjadi wilayah dunia Fierce Gale setiap saat. Mungkinkah mereka semua akan menjadi budak seniman bela diri dunia lain? Zhang Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat itu, sekelompok besar orang tiba-tiba bergegas dari bawah gunung. Yang memimpin sebenarnya adalah ahli realem transformasi laut tingkat ke-7. Apa yang orang-orang ini kenakan adalah pakaian Purple Mansion Sek yang mengejutkan. Sungguh banyak dunces. Mengirim mereka untuk datang untuk mengurus pembungkus dan mereka benar-benar dibunuh oleh sekelompok sampah. Kata orang itu dengan cemberut. Ketika Zhang Jing melihat kedatangan, ekspresinya segera berubah secara drastis. Yang terkuat di sini adalah Mei Zhen. Tapi dia hanya kekuatan alam transformasi laut tingkat ketiga juga. Menghadapi formasi kristal realem level 7 seniman bela diri, tidak peduli bagaimana mereka memandang orang-orang ini, tidak ada kemungkinan bertahan hidup juga. Zhang Jing mengayunkan pedangnya dan memblokir di depan Ye Yuan, berkata dengan wajah muram, Junior Apprentice Brother Ye, ketika pertempuran dimulai sebentar lagi, aku akan melindungimu. Kau memanfaatkan kekacauan untuk membunuh jalanmu di luar. Dengan kekuatanmu, selama kau tidak menghadapi alam transformasi laut ke-7 level itu, kau seharusnya bisa melarikan diri. Petik 2. Zhang Jing melihat kekuatan tempur Ye Yuan sebelumnya. Itu sangat mengejutkan sejenak.
Tapi dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa memenangkan realisasi transformasi laut tingkat ketujuh. Di antara mereka berdua adalah perbedaan ranah utama. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan berkata dengan ringan, tenang. Sampah seperti ini, saya belum menganggapnya serius. Penatua Mei, Senior Apprentice Brotermo, Anda membawa rekan-rekan apprentice untuk mundur. Saya akan pergi dan memiliki pertukaran langsung dengan sekelompok ampas ini. Petik 2. Mo Yuntian tahu bahwa dia tidak dapat membantu dan berkata dengan anggukan, baiklah. Murid junior Bruder Zhang, mari kita mundur. Jangan menghalangi murid junior Broter Ye melampiaskan kemarahannya. Zhang Jing tertegun, dan pikirannya agak kabur. Melampiaskan amarah. Melampiaskan amarah di alam transformasi laut tingkat ketujuh. Formasi kristal tingkat ketujuh realem melampiaskan kemarahan pada alam transformasi laut tingkat ketujuh. Bukankah ini lelucon yang agak besar? Tapi apakah senior apprentice Brotermo terlihat seperti seseorang yang membuat lelucon? Mungkinkah Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan ini? Pikiran Zhang Jing tidak akan membungkus dirinya sejenak. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat. Dia juga tahu bahwa Ye Yuan bisa menyeberang ke medan perang. Tetapi melompati seluruh wilayah utama untuk menghadapi musuh agak dilebih-lebihkan, bukan? Langkah itu sebelumnya tentu saja sangat kuat. Tapi itu adalah area besar untuk membantai teknik bela diri. Apakah itu berguna terhadap alam transformasi laut ke-7 level? Mei Zhen dan Mo Yuntian membawa semua orang untuk mundur, langsung menyoroti Ye Yuan. Ketika realem transformasi laut ke-7 level itu melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa, berkata, haha. Sekte awan tenang Anda benar-benar menyedihkan. Untuk benar-benar membiarkan bocah realem level formasi kristal ke-7 datang mengirim dirinya sendiri untuk mati. Hei, alam transformasi laut itu, apakah kamu lahir di tahun kura-kura? Untuk benar-benar mengirim bocah seperti itu untuk datang dan mati. Petik 2. Ye Yuan meringkuk mulutnya dan berkata dengan senyum dingin, berurusan denganmu, aku sendiri sudah cukup. Jika kau bisa menyentuhku sedikit saja, anggap itu kerugianku. Ingin aku terbunuh atau terpotong-potong, terserah padamu. Ahli realem transformasi laut tingkat ke-7 tercengang, dan kemudian tertawa bahkan lebih berlebihan, sementara para murid Purple Mansion Sekte di belakangnya juga tertawa keras tanpa berhenti. Alam transformasi laut tingkat ke-7 berbalik dan berkata kepada orang-orang di belakangnya sambil tertawa, apakah Anda semua mendengar itu? Dia berkata bahwa jika saya menyentuhnya sedikit, itu dianggap sebagai kerugiannya. Hahaha, tentu saja aku mendengar itu. Aku bahkan berpikir bahwa aku salah dengar. Ternyata Penatuadu mendengar hal yang sama seperti aku. Apakah bocah ini, idiot? Aku hampir mati tawa. Alam formasi kristal tingkat ke-7 berkata kepada alam transformasi laut tingkat ke-7, jika kau menyentuhku, anggap itu kehilanganku, hahaha. Aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Tranquil Cloud Sekte terlalu luar biasa. Untuk benar-benar mengirimkan Joker seperti itu. Apakah ini untuk membuat kita semua mati karena tawa? Haha, aku sekarat. Ada beberapa ahli realisasi transformasi laut dalam kelompok orang ini. Kekuatan mereka tidak biasa. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang yang tersesat ini dan tentara yang dibubarkan. Dan kata-kata Ye Yuan benar-benar menusukkan tulang lucu mereka. Menuju ejekan orang-orang ini, Ye Yuan tanpa ekspresi. Dia berkata dengan ringan, aku akan memberimu kesempatan untuk 10 gerakan. Setelah 10 gerakan, kamu tidak akan memiliki peluang lagi. Haha, aku, Du Yusan, berkeliaran di domain selatan dengan bebas selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya aku bertemu remaja yang sangat lucu sepertimu. Membunuhmu agak menyedihkan. Meninggalkanmu sebagai budak untuk menghibur kami saudara-saudara adalah sesuatu yang sangat baik. Namun, kalian semua membunuh begitu banyak orang dari Purple Mansion Sect. Aku hanya bisa mengirimmu untuk pergi menemui Raja Yama. Petik 2. Selesai berbicara, Du Yusan mengangkat tangan sambil tersenyum, mengulurkan telapak tangan ke arah Ye Yuan di udara. Telapak tangan ini tampak lambat, tetapi pada kenyataannya, cepat, langsung menghimpun energi esensi bumi dan surga yang mengerikan. Membunuh formasi kristal tingkat ke-7 seniman bela diri realem sangat senang. Namun demikian, ledakan angin telapak tangan ini melewati tubuh Ye Yuan seperti ini. Senyum Du Yucheng membeku di wajahnya, sementara tawa orang-orang di belakangnya berhenti tiba-tiba. Bab 448. Penatuadu, Anda tidak sengaja-sengaja kehilangan, kan? Anak laki-laki realem formasi kristal level ke-7, dan Anda benar-benar bahkan tidak bisa merawatnya dalam satu gerakan. Iya, apakah kamu mendengar dia berbicara tentang 10 gerakan?
jadi kamu ingin bermain dengannya. Langkah itu sebelumnya sama sekali tidak sakit atau gatal. Semua orang di belakang jelas tidak percaya bahwa Du Yusan tidak bisa menangani alam formasi kristal tingkat ketujuh. Namun, Du Yusan tahu bahwa dia tidak menahan serangan ini. Dia menggunakan kekuatan 30% penuh. Kekuatan 30% tidak dianggap banyak. Tapi itu banyak untuk membunuh realem formasi kristal tingkat ketujuh. Namun, bocah di depan matanya ini sebenarnya menghindar dengan mudah. Itu serius agak abnormal. Hahaha, bocah ini berkata 10 gerakan sebelumnya, jadi sesepuh ini berpikir untuk bermain dengannya. Aku ingin melihat berapa kali dia bisa menghindari seranganku, kata Du Yucheng dengan ekspresi malu. Haha, mainkan kemudian, mainkan. Hanya sekelompok ampas. Biarkan mereka merasakan apa yang disebut keputusasaan. Seseorang setuju. Hehe, lagi, aku akan bermain-main dengan sampah kecil ini. Du Yucheng berkata sambil tertawa. Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung dengan wajahnya menunjukkan penghinaan. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat dengan jarinya. Maksud cemoohan itu benar-benar terbuka kedoknya. Ekspresi Du Yucheng berubah, dan dia mengertakkan giginya dan berkata, "Nak, kau mencari kematian." Saat dia berkata, telapak tangan Du Yucheng menyerang sekali lagi. Kali ini, dia menggunakan kekuatan 70%. Kekuatan tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Satu telapak tangan lewat. Ye Yuan masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seperti telapak tangan itu sebelumnya benar-benar tidak terjadi. Ye Yuan masih memberi isyarat jari telunjuknya dengan tampilan menghina. Kali ini, Du Yusan merasa wajahnya tidak bisa bertahan di sana. Sambil menggertakkan giginya, seluruh orangnya lenyap dari tempatnya berdiri. Bang! Sebuah lubang besar meledak di tanah di belakang Ye Yuan. Sosok Du Yusan muncul. Hanya untuk melihat Ye Yuan perlahan berbalik dan berkata dengan dingin, alam transformasi laut ketujuh level hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Gandakan. Bocah busuk, kau sendiri yang mencari kematian. Kau hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Du Yusan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berkata. Du Yusan meletus sepenuhnya, menatap Ye Yuan dan membombardir tanpa pandang bulu. Energi langit dan esensi bumi yang mengerikan dikerahkan, meledakkan ke arah Ye Yuan satu demi satu. Bang, 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 kotoran terbang di sekitar tempat Ye Yuan berdiri, menendang awan debu, dan menghalangi pandangan orang. Dalam sekejap, 10 gerakan berlalu. Du Yusan benar-benar merasa ingin pingsan. 10 gerakan ini sebelumnya, dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Di bawah serangan seperti itu, Ye Yuan tidak mungkin bertahan. Hahaha, masih tidak terkendali denganku. Bocah busuk ini benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Du Yusan berkata sambil tertawa keras. Hehe, untuk benar-benar berani membuat marah Penatua Du. Bocah ini benar-benar lembut di kepala. Kurasa dia sudah diledakkan ke dalam pasta daging sekarang, kan? Namun, bocah ini memiliki beberapa kemampuan. Untuk benar-benar dapat menghindari 3 putaran pertama serangan Elder Du. Dia juga dapat dianggap cukup mampu. Hanya orang bodoh sombong yang sombong karena kemampuannya. Orang seperti itu ditakdirkan untuk tidak hidup lama. Orang-orang Purple Mansion Sekte sangat menyadari serangan Du Yucheng. Beberapa langkah sebelumnya adalah kartu trufnya. Bagaimana Ye Yuan bisa bertahan hidup di bawah serangan mengerikan seperti itu? Ekspresi Zhang Jing berubah. Serangan Du Yusan sebelumnya terlalu menakutkan. Terpisah sejauh itu membuatnya merasa sesak napas juga. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri Crystal Formation Realm bisa bertahan hidup di bawah serangan seperti itu? Zhang Jing baru saja akan mengambil tindakan ketika dia dihentikan oleh Mo Yuntian. Tenang, Junior Apprentice Brother Ye bukan orang yang sombong dan liar. Karena dia berani menerima 10 langkahnya, dia pasti memahami situasi di benaknya. Suara Mo Yuntian belum memudar ketika suara sedingin es datang dari sepetak debu yang tidak teratur itu seolah berasal dari dunia bawah. Sangat lemah. Kalian dari Fierce Gale World hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Karena itu masalahnya, maka pergi dan mati. Mendengar suara ini, ekspresi Du Yucheng berubah drastis. Kulit kepalanya menggelitik dan perasaan ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Dia secara naluriah merasa bahwa segala sesuatu tidak baik dan berbalik untuk melarikan diri. Suara raungan naga datang dari dalam debu. Angin dan naga kolosal api membawa suara yang membuat jantung rakyat berdebar kencang menuju Du Yusan dengan kecepatan ekstrim. Ah, tolong. Du Yusan belum berlari jauh ketika dia benar-benar ditelan oleh naga kolosal. Jeritan celaka memasuki telinga semua orang.
Terlepas apakah itu murid Tranquil Cloud Sect atau orang-orang dari Purple Mansion Sect, mereka semua gemetaran dengan sepatu bot mereka dengan ketakutan. Terutama Sekte Rumah Ungu. Setiap wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Semacam perasaan yang disebut rasa takut muncul dari lubuk hati setiap orang. Termasuk para tetua realem transformasi laut itu. Bahkan alam transformasi level 7 Laut Duyusan hancur dalam satu pukulan seperti itu. Apa yang mereka lakukan, bahkan dianggap sebagai hanya bertahan selama beberapa saat, dan kemudian Duyusan terdiam total. Angin dan naga kolosal api menghilang. Hanya masa asap hitam naik. Duyusan sebenarnya bahkan tidak meninggalkan mayat. Dan saat itu, debu yang diaduk oleh serangan Duyusan berangsur-angsur menyebar, mengungkapkan profil Ye Yuan yang sedikit kurus. Mata para murid Purple Mansion Sekte memandang Ye Yuan dengan seperti melihat raksasa-raksasa. Transformasi laut setengah langkah. Ini, bagaimana mungkin? Transformasi laut Purple Mansion Sekte ini mata tua realem hampir jatuh ke tanah. Beberapa saat yang lalu, dia masih alam formasi kristal tingkat ke-7. Dalam sekejap mata, Ye Yuan benar-benar menjadi keberadaan transformasi laut setengah langkah. Tepat pada saat ini, tatapan Ye Yuan juga kebetulan berbalik ke arahnya, dan benar-benar memberinya senyum, berkata, apakah ini sangat sedih? Sekarang, bisakah kalian semua memahami perasaan para murid Tranquil Cloud Sect? Senyum Ye Yuan tampak seperti anak lelaki tetangga yang benar-benar tidak berbahaya. Tetapi siapa yang akan benar-benar membawanya menjadi anak lelaki besar dari rumah sebelah? Pria muda ini hanyalah dewa kematian yang turun ke atas dunia. Lari. Lari cepat. Tetua alam transformasi laut berbalik dan melarikan diri. Baru kemudian, kelompok murid Purple Mansion Sect terkejut tiba-tiba terbangun, tersebar seperti burung dan binatang buas. Ah, tolong, itu iblis. Cepat lari. Para murid Purple Mansion Sect langsung jatuh ke dalam kekacauan kacau. Mereka berharap orang tua mereka memberi mereka beberapa kaki lagi untuk membiarkan mereka berlari sedikit lebih cepat. Segera, semua figur mereka berhenti tiba-tiba, seolah-olah mereka sudah terpasang di tempatnya. Karena di depan mereka, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan terbentuk, menutup semua rute pelarian mereka. Penatua realem transformasi laut itu yang pertama kali berlari mengepalkan giginya dan melepaskan auranya sepenuhnya, ingin mengisi masa lalu. Hanya untuk mendengar suara pemotongan bergema. Mayat yang dimutilasi dengan buruk jatuh dari udara. Kali ini, semua orang putus asa. Membanting. Seorang murid Purple Mansion Sect berlutut ke arah Ye Yuan dan benar-benar menangis. Kasihan. Aku tahu kesalahanku. Lepaskan hidup anjingku. Sniff, sniff. Lututnya ini mirip dengan wabah, langsung menjangkiti semua murid Purple Mansion Sect. Murid Purple Mansion Sect semua berlutut ke arah Ye Yuan, bertobat dan memohon belas kasihan. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, ketika Anda semua membunuh sesama anggota sekte saya di bawah gunung, apakah Anda pernah berpikir untuk menunjukkan belas kasihan? Jika saya tidak datang ke sini tepat waktu hari ini, kemungkinan besar, Tranquil Cloud Sekte bahkan tidak akan memiliki unggas atau anjing lagi, kan? Oleh karena itu, kalian semua pergi dan mati. Petik 2. Bab 449. Melihat mayat-mayat yang tersebar di mana-mana, Zhang Jing tercengang untuk waktu yang lama. Hanya 3 bulan atau lebih singkat telah berlalu, dan Ye Yuan sudah merupakan keberadaan pada tingkat yang sama sekali berbeda dari mereka sesama murid ini. Tidak hanya dia naik ranah utama penuh, dia bahkan memiliki kekuatan untuk langsung membunuh ranah transformasi laut tingkat ke-7 dalam hal kekuatan tempur sudah menyeberangi dunia utama ke pertempuran. Ini adalah sesuatu yang bahkan Zhang Jing tidak berani membayangkan. Tapi Ye Yuan mencapainya dengan mudah. Mengingat kembali ketika dia meninggalkan Ye Yuan ke sekte, Zhang Jing punya perasaan seperti itu adalah seluruh kehidupan lainnya. Pria muda yang tidak jauh itu ditakdirkan untuk menjadi seseorang dari dunia yang berbeda dari mereka yang hanya manusia biasa. Beberapa bulan tidak bertemu dengannya, Junior Apprentice Brother Ye sebenarnya sudah matang ke tingkat seperti itu. Zhang Jing bergumam pelan. Sebenarnya, keheranan di hati Mo Yuntian tidak jauh lebih rendah dari Zhang Jing. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan yang sekarang menakjubkan, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihatnya. Membunuh alam transformasi laut level ke-7 dalam satu gerakan, guncangan dari dampak seperti itu terlalu besar. Mendengar desahan emosional Zhang Jing, Mo Yuntian berkata dengan lega, itu juga berkat Ye Yuan. Kalau tidak, beberapa dari kita sudah lama meninggal di negeri asing. Rekan-rekan magang sekte ini mungkin juga akan mati tanpa tanah pemakaman.
Mei Zhen dan yang lainnya berkerumun di depan Ye Yuan dan bertanya dengan cemas, Ye Yuan, tubuhmu masih belum sepenuhnya pulih. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan masalah besar. Dibandingkan dengan pertarungan dengan Zhao Chenggan, ini sebelumnya hanya bisa dikatakan pemanasan. Demikian juga, ranah transformasi laut tingkat ke-7, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Mei Zhen mengangguk dan berkata, baguslah kamu baik-baik saja. Ye Yuan, kamu harapan terakhir Tranquil Cloud Sekte sekarang. Kamu harus berhati-hati untuk tidak memaksakan sesuatu. Terima kasih atas perhatian Penatua Mei. Saya akan memperhatikan. Sekarang sekte sudah putus, kemana kita harus pergi? Ketika Mei Zhen mengucapkan kata-kata ini, semua orang mengangkat telinga mereka, ingin mendengar apa yang akan dikatakan Ye Yuan. Pada saat ini sekarang, Ye Yuan sudah di mana semua harapan Tranquil Cloud Sekte berada. Bahkan Mei Zhen sesepuh alam transformasi laut ini juga diam-diam mengambil Ye Yuan sebagai orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, karena Grand Elder, Sekte Master Luo, dan sisanya belum mati, kita jelas harus memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Tapi kita bukan pertandingan Sekte Mansion Ungu sekarang. Karena itu, kita hanya bisa menunggu. Petik 2. Tunggu. Tunggu apa? Mei Zhen tidak mengerti maksud Ye Yuan dan bertanya dengan bingung. Tunggu kesempatan. Saya percaya bahwa Purple Mansion Sect akan menemukan bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini di sisi Tranquil Cloud Sect segera. Mereka pasti akan mengirim seniman bela diri yang lebih kuat ke sini. Dan yang perlu kita lakukan adalah untuk berdirilah dengan cepat di lokus terakhir domain selatan ini dan tunggu tanggapan domain utara. Kata Ye Yuan. Ketika kata-kata Ye Yuan ini keluar, wajah semua orang berubah. Maksudmu, kita harus membela sekte awan tersembunyi sampai mati. Mei Zhen bertanya dengan heran. Betul, tapi, Ye Yuan, aku tahu bahwa kamu sangat kuat dan sudah ada sedikit seniman bela diri transformasi laut yang dapat mengancam keberadaanmu. Tapi kamu harus tahu bahwa sekte Rumah Ungu memiliki lebih dari selusin laut jiwa powerhouses kerajaan. Mei Zhen mengingatkan. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Meskipun sulit untuk memahami bahwa Ye Yuan bisa berurusan dengan seniman bela diri si Transformation Realm, kenyataannya terjadi tepat di depan matanya. Dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Namun untuk mengatakan bahwa Ye Yuan bisa berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Soul Sea Realm, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukul sampai mati juga. Ambil 10.000 langkah kembali untuk mengatakan, bahkan jika Ye Yuan benar-benar bisa berurusan dengan seniman bela diri jiwa laut, Purple Mansion Sekte memiliki lebih dari selusin alam jiwa laut. Mungkinkah Ye Yuan bisa menyapu mereka sekaligus? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku tidak akan cukup bodoh untuk berbentrokan langsung dengan pembangkit tenaga Soul Sea Realm. Namun, kita masih memiliki sekte yang melindungi susunan besar, bukan? Sekte melindungi Grand Array. Mei Zhen tertegun, dan kemudian dia berkata dengan bingung, tanpa seniman bela diri Realm Sea Soul atau pembangkit tenaga listrik dengan tingkat kekuatan Sekte Master, sekte yang melindungi susunan besar tidak bisa melepaskan kekuatan sama sekali. Selain itu, bahkan jika mereka ada di sini memimpin formasi Array, mereka paling tidak bisa menahan seniman bela diri jiwa laut tahap awal. Tapi Sekte Master Sekte Purple Mansion adalah pembangkit tenaga jiwa-jiwa laut tahap akhir. Petik 2. Ye Yuan tidak menjawab kata-kata Mei Zhen, tapi dia melirik murid-murid Tranquil Cloud Sekte yang tersisa, berkata dengan dingin, aku ingin tahu apakah sesama senior dan junior, bisa percaya padaku, Ye Yuan. Beberapa ratus murid Tranquil Cloud Sekte yang tersisa ini bisa dikatakan semua menjadi murid elit Tranquil Cloud Sekte. Mayoritas dari mereka adalah seniman bela diri Crystal Formation Realm. Orang-orang ini semua rela tinggal di belakang untuk berbagi hidup dan mati bersama dengan sekte, demi berjuang untuk waktu agar sekelompok murid elit untuk melarikan diri. Sebenarnya, sebelum ini, mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri pontang-panting. Tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal di belakang untuk mati tanpa konsultasi terlebih dahulu. Dari ini, bisa dilihat betapa hebatnya kekuatan kohesif Tranquil Cloud Sekte. Justru karena itulah sehingga Ye Yuan sangat marah pada murid-murid Purple Mansion Sect yang menyerbu dan memusnahkan setiap dari mereka. Melihat Ye Yuan mengajukan pertanyaan, para murid ini tidak bisa membantu bertukar pandang. Sebenarnya, menggunakan otak seseorang untuk memikirkannya, berdiri cepat dan bertahan di Tranquil Cloud Sect adalah rencana yang mengerikan. Purple Mansion Sect praktis sudah menyatukan domain selatan dunia tanpa akhir.
The Tranquil Cloud Sekte sudah menjadi pulau yang sendirian. Selama Purple Mansion Sekte inginkan, mereka bisa memfokuskan semua senjata mereka untuk menyerang Sekte Awan Tenang. Mengandalkan sekte yang melindungi Grand Array pada saat ini untuk menahan sekelompok pembangkit tenaga Soul Sea Realm, ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan orang bodoh. Namun, masalahnya adalah apakah Ye Yuan tolol? Atau mungkin, Ye Yuan sengaja membuat mereka melompat ke dalam lubang api. Jika Ye Yuan melakukannya untuk mengirim mereka ke kematian mereka, mengapa dia mengambil tindakan berlebihan seperti itu sebelumnya dan menyelamatkan mereka? Junior Apprentice Brother Ye, aku percaya padamu. Junior Apprentice Brother Ye, hidup kami diselamatkan oleh Anda. Anda meminta kami untuk mati, kami benar-benar tidak akan mengerutkan alis kami. Junior Apprentice Brother Ye, kami akan bertarung denganmu. Setelah beberapa saat hening, suara-suara pendukung para Tranquil Cloud Sect melonjak seperti air banjir. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatan dan menggunakan tindakan untuk menaklukkan mereka. Pada saat yang bersamaan bahwa Tranquil Cloud Sekte sudah dimusnahkan, itu Ye Yuan yang maju dan mencoba membalikkan ombak. Hak apa yang mereka miliki untuk tidak mempercayai Ye Yuan? Melihat adegan ini, semua orang merasakan darah panas mereka mendidih. Dalam sekejap ini, Purple Mansion Sekte yang kuat sampai membuat orang merasa mati lemas juga tidak tampak menakutkan lagi. Bagus. Karena sesama senior dan junior saya semua percaya padaku, Ye Yuan, kita semua akan bertarung yang bagus dengan Purple Mansion Sect bersama-sama. Biarkan mereka melihat bahwa Sekte Awan Tenang kami tidak bisa dianggap enteng. Ye Yuan berteriak keras dan jelas. Sialan Sekte Mansion Ungu. Kami ingin membuat mereka membayar darah untuk darah. Darah dibalas darah. Darah dibalas darah. Orang-orang ini tidak asing dengan Ye Yuan. Sejak dia memasuki Tranquil Cloud Sect, dia menciptakan keajaiban satu demi satu. Dan hari ini, siapa yang tahu kalau dia bisa menciptakan keajaiban lain? Ye Yuan mungkin sudah benar-benar mengaduk darah panas orang-orang ini. Rekan-rekan magang ini tidak memiliki semangat melihat kematian dengan tenang di wajah. Yang kurang dari mereka adalah kepercayaan diri yang kuat. Dan hari ini, Ye Yuan memberi mereka kepercayaan diri. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan menekan, memberi isyarat agar semua orang diam. Dia memanggil dengan suara yang jelas, mulai hari ini dan seterusnya, Tranquil Cloud Sect kami akan mengaktifkan Yin Yang Turbid Heaven Grand Array, dan kami akan sepenuhnya menyegel gunung. Saya akan memperbaiki pil obat untuk semua orang untuk meningkatkan kekuatan semua orang sebagai secepat mungkin. Pada saat itu, saya harus meminjam kekuatan setiap senior dan junior. Kami akan mempertahankan bersama pulau terpencil terakhir domain selatan. Petik 2. Bab 450-450. Beberapa hari berikutnya, Ye Yuan tenggelam dalam jadwal yang sangat sibuk. Dia pertama-tama memperhalus beberapa esens Vigor Pills tingkat transenden, dan dia akhirnya mengisi kembali esensi darah yang hilang sepenuhnya. Sebagai salah satu dari 8 sekte besar, meskipun Tranquil Cloud Sect telah menurun drastis, mereka masih memiliki cadangan obat roh tier 3 yang cukup besar. Ada cukup bagi Ye Yuan untuk disempurnakan. Ketika Ye Yuan memperbaiki pil, Xiao Ruyan bertindak sebagai asisten di samping. Dia mengambil seluruh proses penyempurnaan pil Ye Yuan sepenuhnya ke matanya. Keluar dari ruang penyempurnaan pil, seluruh orang Xiao Ruyan dalam keadaan pingsan. Hanya ketika dia mengamati penyempurnaan pil Ye Yuan dalam jarak dekat, dia akhirnya tahu betapa hebatnya master yang dia akui ini. Ye Yuan jelas sedang menyempurnakan pil obat tier 3, tapi Xiao Ruyan sebenarnya tidak bisa memahami teknik penyempurnaan Ye Yuan. Standar Xiao Ruyan tidak rendah. Tapi justru agar dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seberapa tinggi standar Ye Yuan. Ini bisa dikatakan sebagai penanaman pohon willow yang tidak disengaja, dan pohon willow akan menjadi tempat berteduh. Xiao Ruyan tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu beruntung. Tidak hanya dia bisa bersama dengan Ye Yuan, tapi dia juga bisa meningkatkan keterampilan alkimia. Selanjutnya, Ye Yuan memanfaatkan Square Cauldron untuk memperbaiki sejumlah besar pil obat tier 2 dan tier 3 dan mendistribusikannya kepada murid-murid sekte. Hasilnya adalah bahwa beberapa hari kemudian, kolom badai energi esensi terbentuk di Tranquil Cloud Sect. Ada murid yang berhasil menerobos kemana-mana. Banyak murid terjebak dalam keadaan alam kondensasi puncak roh. Batch pil obat ini menciptakan sejumlah besar murid realem formasi kristal. Bahkan ada sebagian kecil murid realem formasi kristal level ke-9 tingkat puncak yang menerobos ke alam transformasi laut tanpa hambatan setelah mengonsumsi pil obat yang disuling Ye Yuan.
Kekuatan para murid Tranquil Cloud Sect naik satu tingkat secara kolektif. Setelah para murid melihat transformasi seperti itu, kekaguman mereka untuk Ye Yuan semua mencapai tingkat yang tidak bisa dilampaui. Untuk sesaat, prestise Ye Yuan mencapai puncak. Pamornya di antara para murid saat ini kemungkinan besar tidak lagi kalah dengan Sekte Master Luo Qingfeng. Ketika para murid di sana semua menerobos, Ye Yuan membawa Mei Zhen ke pusat formasi arai Tranquil Cloud Sekte ini. Ye Yuan, Anda mengatakan bahwa Anda ingin memulai kembali arai Grand Yin yang Turbid Heaven. Mungkinkah kita, pasukan sisa dan tentara yang dikalahkan ini, benar-benar dapat mengandalkan arai besar ini untuk melawan pusat-pusat kekuatan Soul Sea Realm itu? Mei Zhen masih bertanya setengah percaya, setengah ragu. Kekuatan formasi arai tidak hanya bergantung pada peringkat formasi arai, bahkan bergantung pada level orang yang mengendalikan formasi arai. Saat ini, yang terkuat di antara mereka juga Mei Zhen, alam transformasi laut ini. Selain itu, ia sama sekali tidak tahu tentang formasi arai dan benar-benar tidak bisa melepaskan kekuatan dari arai besar. Mei Zhen tahu bahwa pencapaian jalur pembentukan Ye Yuan sangat tinggi. Namun, dia hanya alam formasi kristal, bahkan jika dia mengelola formasi arai, bisakah dia menahan pembombar dan tak beralasan dari alam laut jiwa? Ini bukan di dalam ranah mistik di mana Ye Yuan bisa memainkan lawannya sampai mati di dalam formasi susunan. Seniman bela diri jiwa laut realem pasti akan menghancurkan formasi dengan kekuatan. Ketika saatnya tiba, bagaimana mereka harus bertahan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku tidak bisa bertahan sendiri. Tapi bukankah kita masih memiliki begitu banyak senior dan junior? Mei Zhen berkata dengan heran, tapi murid sekte ini semua tidak tahu formasi susunan. Ye Yuan berkata, tidak masalah jika mereka tidak tahu. Aku hanya perlu tahu. Mei Zhen terdiam. Petik 2, petik 2. Sampai sekarang, Mei Zhen juga tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Yuan. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tahu bahwa Ye Yuan tidak akan melakukan hal-hal yang sembrono dan tidak akan memperlakukan kehidupan para murid Sekte Awan Tenang sebagai lelucon. Baiklah kalau begitu. Bahkan jika Anda memiliki cara, Yin yang Turbid Heaven Grand Arai, tampaknya hanya mampu berurusan dengan seniman bela diri realem tahap laut jiwa awal, kan? Mei Zhen berkata. Haha, ketika saya baru saja memasuki sekte, saya menemukan bahwa formasi arai ini memiliki banyak kelemahan, sehingga kekuatan formasi arai menjadi sangat diskon. Untungnya, domain selatan masih tidak memiliki musuh yang tangguh pada waktu itu sehingga sekte itu bisa melindungi dirinya sendiri, kata Ye Yuan sambil tertawa ringan. Mei Zhen berkata dengan cemberut, maksudmu mengatakan itu, kekuatan formasi susunan ini jauh melebihi ini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Yin yang Turbid Heaven Grand Arai adalah formasi arai kuasi tier 5, ini cukup untuk menahan serangan kekuatan penuh reality si Soul Sea Realm. Apa yang dilakukan Realm level 7 si Soul Realm bahkan dihitung sebagai. Petik 2. Mei Zhen berseru kaget, sebenarnya ada hal seperti itu. Tapi orang-orang di sekte berpikir bahwa ini adalah formasi susunan tier 4 low rank selama ini. Jika dugaan saya benar, formasi arai ini seharusnya memiliki beberapa kerugian ketika Tranquil Cloud Sect dipaksa untuk bergerak ke selatan. Mungkin formasi arai hilang beberapa bagian yang diperlukan. Mungkin bahkan formasi arai itu sendiri hilang, dan Master Arai mengandalkan pada pemahamannya sendiri untuk mengembalikan formasi arai, tetapi ada kekurangan di dalamnya. Kata Ye Yuan. Bahkan, dugaan Ye Yuan sudah sangat dekat dengan kebenaran. Saat itu, ketika Tranquil Cloud Sect bergerak ke selatan, sejumlah besar catatan semua hilang sampai batas tertentu. Bahkan dua artikel paling penting dari metode budidaya sekte itu hilang, apalagi formasi arai. Saat itu, Master Arai Soul Sea Realm hanya memahami set formasi arai ini dengan standar 80%. Dia hanya bisa mengembalikan set susunan arai ini ke tingkat ini. Master Arai kemudian mencoba untuk menyelesaikan Yin yang Turbid Heaven Grand Arai. Tetapi rangkaian susunan arai ini agak mendalam. Dia tidak mengembalikannya bahkan sampai kematiannya sendiri. Dalam sekejap, 1000 tahun berlalu. Orang-orang dari Tranquil Cloud Sect telah lama melupakan segmen sejarah ini dan bahkan berpikir bahwa rangkaian susunan arai ini adalah formasi susunan tier 4 peringkat rendah. Tetapi kekuatan seniman bela diri domain selatan tidak kuat. Set sekte setengah terpanggang ini melindungi Grand Arai juga nyaris tidak cukup untuk digunakan. Namun, seorang seniman bela diri realem tahap jiwa laut muncul di domain selatan sekarang. Kumpulan formasi arai ini jelas sudah tidak memadai. Sebenarnya ada hal seperti itu.
Aku seorang penatua dan sebenarnya tidak tahu sedikit pun, kata Mei Zhen tanpa daya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, dengan wilayahku sekarang, aku secara alami tidak bisa mengatur yin yang turbit surga Grand Array. Tapi sekte yang melindungi Grand Array adalah Array besar lengkap. Jika hanya memodifikasi sedikit dan menyelesaikan formasi Array, aku masih bisa mengelolanya. Kecuali pembangkit tenaga realem traverse dunia Divine Fierce Gale World dapat melintasi lorong, tidak ada yang bisa masuk. Petik 2. Mendengar penjelasan Ye Yuan, Mei Zhen juga dipenuhi dengan keyakinan pada saat ini. Tapi, dia menghela nafas dan berkata, agar Tranquil Cloud Sect kita bisa menerima murid seperti kamu, ini serius bintang keberuntungan sekte. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mengapa Penatua Mei mengatakan itu? Sejak saya bergabung dengan sekte, saya secara alami bagian dari sekte awan yang tenang. Ketika sekte ini dalam kesulitan, saya harus menawarkan sebagian kekuatan. Kita hanya perlu berpegang pada sekte awan yang tenang, dan sekte rumah ungu tidak akan dapat mengatur situasi di domain selatan dengan santai. Selama domain utara bereaksi, sekte rumah ungu yang dihancurkan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Hanya saja kita harus cepat sebelum lorong dunia sepenuhnya terhubung dan biarkan berbagai sekte domain utara tahu tentang peristiwa yang terjadi di domain selatan. Petik 2. Mei Zhen merasakan makna dari kata-kata Ye Yuan dan berkata dengan sedih, Ye Yuan, tidak perlu begitu sopan denganku. Apapun instruksi yang kamu miliki, katakan saja. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Penatua Mei tahu seluruh cerita tentang masalah ini. Saya sedang berpikir untuk membiarkan Anda pergi ke domain utara untuk memberitahu Sekte Pedang Miriat, Sekte Bela Diri Surgawi, dan Sekte Es Mendalam, ketiga sekte ini, dan membuat mereka mengirim orang untuk membantu domain selatan dan memberantas Sekte Mansion Ungu. Situasi ini saat ini, hanya Penatua Mei saja yang memiliki kemampuan untuk menjalankan misi ini. Petik 2. Meskipun dia sudah lama memiliki harapan, ekspresi Mei Zhen masih berubah dan dia berkata, tidak bisakah orang lain ditukar untuk melakukan hal ini? Aku setidaknya memiliki kekuatan. Tetap di belakang untuk menawarkan sebagian kekuatan juga bagus. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kekerasan misi Anda masih di atas untuk mempertahankan sekte. Sekte awan yang tenang hanyalah sebidang kecil tanah, sedangkan apa yang ingin diserang dunia Fierce Gale World adalah seluruh dunia tanpa akhir. Jika Northern Domain kurang informasi tentang berita itu dan tidak tahu ambisi Fierce Gale World, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Oleh karena itu, Anda harus melakukan perjalanan ini apapun yang terjadi. Petik 2. Ekspresi Mei Zhen berkedip sejenak dan berkata dengan Ye Yuan dengan tangan tergenggam, Mei Zhen pasti tidak akan gagal misi. Bab 451. Di dataran yang luas, sosok manusia bergerak. Inilah posisi depan Purple Mansion Sect, yang berspesialisasi dalam bertanggung jawab untuk menyerang Tranquil Cloud Sect dan dua sekte lainnya. Mai adalah komandan tim seniman bela diri ini. Dia adalah pembangkit tenaga realem alam jiwa tingkat pertama dan juga kakek tua Purple Mansion Sekte. Pada saat ini, laporan keberhasilan dua sekte lain sudah datang. Hanya sisi Tranquil Cloud Sekte yang tidak punya kabar. Alis Mai terkunci rapat saat ini. Jelas, suasana hatinya sangat buruk. Kekuatan dua sekte lainnya jauh lebih kuat daripada Tranquil Cloud Sect. Mereka semua baik-baik saja. Hanya sisi Tranquil Cloud Sekte dengan kekuatan terlemah yang tampaknya memiliki masalah. Purple Mansion Sect mengirim 3 komandan untuk memusnahkan 6 sekte besar dan menyatukan domain selatan di bawah kekuasaan Purple Mansion Sect. Eselon atas dari 6 sekte besar pada dasarnya sudah terkendali. Menyerang sepenuhnya tidak mengeluarkan upaya apapun. Ketiga komandan semuanya memiliki hubungan yang saling bersaing dan juga merebut setiap menit dan detik untuk berusaha mengalahkan 3 sekte terlebih dahulu. Tapi siapa yang tahu bahwa pihaknya di sini hanya punya masalah? Duyusan si tolol itu tidak akan benar-benar tidak dapat bahkan mengurus Tranquil Cloud Sect, kan? Mayu menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Tepat pada saat ini, seorang murid memasuki tenda dan membungkuk kepada Mai, dan kemudian dia berkata, melaporkan kepada Grand Elder, berita datang dari sisi Sekte Awan Tenang. Pesta Penatua Du sepenuhnya dimusnahkan. Sekte Awan Tenang diaktifkan kembali sekte yang melindungi Grand Array dan menutup sekte. Petik 2. Mai langsung berdiri. Meraih kerah murid itu, dia berkata dengan tatapan ganas. Apa yang kamu katakan? Pasukan Duyusan benar-benar musnah. Mungkinkah Sekte Awan Tenang masih memiliki ahli transformasi puncak laut atau para ahli realem laut jiwa? Duyusan adalah pembangkit tenaga listrik transformasi laut tingkat ke-7.
Kecuali Sekte Awan Tenang masih memiliki transformasi laut tingkat ke-8 dan keberadaan di atas, bagaimana mungkin mereka bisa memusnahkan pasukan Du Yusan sepenuhnya? Tapi tempat yang buruk seperti Tranquil Cloud Sect tidak memiliki banyak ahli realisasi transformasi laut secara total. Sekarang, mereka pada dasarnya semua ditangkap oleh Sekte Mansion Ungu. Bagaimana mungkin Sekte masih memiliki pembangkit tenaga listrik yang ada di dalam? Murid itu terkejut dan ketakutan, murid juga tidak jelas. 2 hari yang lalu, murid membawa tim pengintai dan pergi ke Tranquil Cloud Sect untuk menyelidiki berita. Hasilnya adalah kami menemukan bahwa penatua mereka semua dipenggal dan kemudian digantung di luar gerbang sekte. Lebih dari 10 si Transformation Realm tua semua dipenggal, dan mayat-mayat mereka ditampilkan di depan umum. Petik 2. Bang! Ledakan kekuatan terbang di telinga murid itu, menghancurkan meja batu di belakangnya menjadi berkeping-keping. Apa katamu? Mai mengatakan kata demi kata. Murid itu hampir mengencingi dirinya sendiri dan berkata dengan gemetar, Grand Elder menenangkan amarahmu. Tenangkan amarahmu. Sekte Awan Tenang. Hehe. Bagus. Luar biasa. Memenggal kepala sebagai peringatan publik. Nyali mereka sangat gemuk. Mai tiba-tiba melihat murid itu dan bertanya, berita apa lagi yang ada di sana? Saat dia berkata, Mai melepaskan kerah murid itu dan mengusirnya. Murid itu buru-buru merangkak dan berkata, Sekte Awan yang Tenang bahkan mendirikan sebuah plakat batu di depan gerbang sekte. Ditulis di atasnya, para pelintas, bunuh tanpa amnesti. Hehe, bunuh tanpa amnesti. Kursi ini ingin melihat bagaimana kalian semua membunuh dengan amnesti. Kirim perintah. Seluruh pasukan akan turun dan berangkat menuju Tranquil Cloud Sect. Mai berkata dengan dingin. Murid itu merasa seolah-olah terbebas dari tekanan luar biasa dan bergegas pergi. Di depan gerbang Gunung Tranquil Cloud Sekte, Mai memandang kepala Du Yusan dan yang lainnya dengan suram, serta plakat batu yang ditulis menggunakan sikat pena dengan tinta merah. Ayo laki-laki, pergi dan ambil kepala mereka. Mai memesan. Sebuah tim kecil berlari keluar dengan sangat cepat, ingin mengumpulkan kembali kepala Du Yusan. Namun, ketika mereka baru saja melewati plakat batu itu, beberapa garis cahaya kuning pucat tiba-tiba menari-nari. Jeritan celaka bergema bersama. Aliran cahaya ini sangat tangguh, dengan sengaja memanen kehidupan tim kecil seniman bela diri itu. Dalam sekejap mata, tim kecil itu benar-benar musnah. Wajah Mai sangat suram. Dia tahu bahwa ini adalah sekte yang melindungi sekumpulan Tranquil Cloud Sect diaktifkan. Dengan kekuatan sekte yang melindungi susunan besar, membunuh seniman bela diri ini terlalu mudah. Tapi Mai memiliki perasaan yang samar bahwa kekuatan arai besar ini tampaknya luar biasa. Zhu Mingyu, kamu membawa beberapa orang untuk menguji kekuatan arai besar itu. Ingat, berhati-hatilah untuk tidak melewati plakat batu itu. Rasakan saja kekuatannya, Mai mengingatkannya. Zhu Mingyu adalah seorang jenderal di bawahnya, pembangkit tenaga listrik Pixie Transformation Realm. Mengirimnya untuk menyelidiki kekuatan arai hebat itu sempurna. Jika Tranquil Cloud Sect masih memiliki ahli si Transformation Realm di sana, paling-paling, itu juga bisa hanya mempertahankan Grand Array pada standar Realm si Transformation Realm. Zhu Mingyu menambahkan dalam beberapa seniman bela diri transformasi laut lainnya cukup untuk mengguncang arai besar. Zhu Mingyu mematuhi perintah dan berbaris keluar, membawa beberapa ahli Realm transformasi laut di depan Grand Array. Semuanya, jangan menahan diri. Semua lakukan serangan terkuatmu. Kami akan bergandengan tangan untuk memecahkan arai hebat ini. Zhu Mingyu berkata. Iya nih. Semua orang berteriak serempak dan mulai mengumpulkan energi esensi langit dan bumi dengan kekuatan penuh. Sejenak, aura mengerikan merayap di udara. Serangan seorang seniman bela diri Realm transformasi puncak laut sudah sangat kuat, apalagi beberapa seniman bela diri Realm transformasi laut tahap akhir. Kekuatan serangan gabungan dari orang-orang ini bukanlah apa yang bisa ditahan oleh para seniman bela diri biasa. Semua orang mendengarkan perintahku. Fokuskan serangan pada satu titik dari Grand Array. Pergi, Zhu Mingyu berteriak. Hanya untuk melihat bahwa di bawah komandonya, 7 hingga 8 serangan yang sangat kuat bergemuruh menuju Grand Array. Koordinasi orang-orang ini jelas sangat diam-diam. Tempat yang mereka serang tidak sedikit pun, dan waktunya juga dipahami dengan sangat baik, praktis tiba di waktu yang sama. Gemuruh, suara besar, tapi Grand Array tidak bergerak sedikit pun sementara Zhu Mingyu dan yang lainnya terbang mundur. Wark, beberapa orang memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan.
Mereka benar-benar terluka oleh kekuatan serangan Grand Array. Ini, bagaimana arai besar ini bisa begitu kuat? Itu sebenarnya tidak bergerak 1 inci di bawah serangan gabungan dari Penatua Su, mereka semua. Saya mendengar bahwa arai Grand Tranquil Cloud Sect disebut Yin Yang Turbid Heaven Grand Array. Tapi rangkaian formasi arai ini hanya formasi arai tier rank rendah. Artis bela diri kerajaan sekarang. Mengapa kekuatan sekte ini melindungi arai besar begitu kuat? Petik 2. Mungkinkah itu membutuhkan Grand Elder untuk mengambil tindakan secara pribadi untuk dapat memecahkan susunan besar ini? Ekspresi Mai sangat jelek saat ini. Mungkinkah sebenarnya masih ada ahli Realm Sea Soul yang tersembunyi di dalam Tranquil Cloud Sect? Jika memang itu masalahnya, maka itu akan merepotkan. Tapi Tranquil Cloud Sect hanya memiliki Sky Maple di Soul Sea Realm selama ini. Luo Qingfeng baru saja menerobos belum lama ini. Selain mereka, siapa lagi di Tranquil Cloud Sect yang bisa menjadi Soul Sea Realm? Mai memutar otaknya dan tidak bisa mengetahuinya juga. Siapa yang peduli apa gerangan kamu? Momentum besar Purple Mansion Sect saya sudah terbentuk. Apakah mungkin bagi Tranquil Cloud Sekte kecil untuk masih membalik surga? Aku akan mencoba hari ini, kekuatan seperti apa formasi arai yang buruk ini telah. Petik 2. Mai melompat tinggi ke udara dan tiba di depan Grand Array. Hanya untuk melihatnya menghadap telapak tangannya ke langit, menggumamkan ayat-ayat dari mulutnya. Energi esensi yang mengerikan langsung berkumpul di sekelilingnya. Ini adalah aspek yang tangguh dari seniman bela diri Soul Sea Realm. Menggerakkan energi esensi langit dan bumi dengan kekuatan jiwa surgawi yang bekerja sama dengan energi laut, sungguh mudah. Extreme Essence Heaven Axis Palm. Istirahat untukku. Mai menghimpun energi esensi 80% dalam satu napas. Serangan yang sangat mengerikan terbang menuju Grand Array.